guys, big match sekarang ya, Onyx masih menjadi versus ancaman untuk para pasukan dari Onyx. Yap, dan ini diminimalisir banget ya. Target ban ke arah Sorizo-nya. Sorizo semua ini. Ada Pakito, ada Pakito Uranus. sama Dan biasanya untuk tim lain Uranus. berhadapan dengan Bigetron, mereka ngebuang Melissa. Fanny-nya Di buat turban respect mereka. ke Kairi. Super sakit. Power pick-nya juga, tapi Hadita Angela yang mungkin udah lihat gimana Angela ternyata ada Super Super Ken di Key yang respect ya. sekarang bermain dengan tipikal dari double roam yang biasa dibawakan. Dan Angela masih 100% bet rate hari ini ya. Yes, Angela, karena memang bisa dikombinasikan untuk sustain team fight. Yap. Tapi di Bigetron Alpha, mereka pernah Talent, membawa untuk Fredrin yang bermain Oh, sebagai Joy, mid laner. Joy. Wow, dibawa oleh Super Fin. Ini agak cukup unik, power dari Talent Joy nggak itu sih? sendiri juga mungkin Talent berada Besan di mantep arah dong. Super Ken. Tapi mereka lebih worry kalau di Apa ke tangan Freddy? dari Foot. Dan Tapi bahkan gua nggak pernah Kadita, ngeliat memang Kadita di tangan Foot Onyx pakai Freddy gila. sih Dan kayaknya. untuk diperbutkan gak worth it melihat Paramis dong. big history match. Kadita ada di tangan Valentina dari kan? Bigetron Alpha, Fit maupun Ki, itu kayaknya kurang cukup kuat di tangan mereka. Yap, dan ini langsung dijawab dengan adanya Faramis first pick ya. Ini selain juga dinaik pick untuk Kai. Dari Super Key yang kita tahu dia sering kali juga untuk bisa membawakan damagernya. Biasanya kan Nabrak dia, nabrak, match ya. nabrak. Kalau kita support lagi. Betul, kalau Morena kan yang range. Farsha, Valentina, tapi sekarang dipaksakan untuk silakan ambil Valentinanya. Karena jelas ini Faramis yang harus bisa diantisipasi. Jadi kalau mau ada cult altar ya dilawan dengan cult altar yang lain. Dan itu dia Valentina keluar bersama dengan Fredrin. Freddy Super Aku Ken mencium kalau guys. misalnya Fredrin di first pick seperti ini masih flex kalau dari Bigetron. Betul, bahkan bisa 3 posisi kan. Iya, Ya, bahkan bisa 3 posisi yang mungkin kayaknya kalau di 3 Tapi posisi BTR kayaknya tapi tidak lo bisa mungkin naruh karena udah ada Freddy di Valentina. PYN yang Kita mana. akan Ya, untuk mid lane-nya, Ya. kita akan buka untuk EXP dan juga kita akan buka untuk jungler-nya. Dan di kiri ini, Onyx di first pick biasanya mereka tidak terlalu bermain dengan flexible pick. Mereka bisa Kalau bermain cek dengan Matrix, posisi yang yes terbuka satu untuk Marksman, terbuka lagi untuk Rogue. Yes, Onyx first pick main tipikal, suppress dia. no flex pick. no flex pick, oke. Nah, Keyboy Walaupun mantep nih, era kita bisa suppressnya. melihat adanya Kaja dan juga Faramis ini udah enak banget ya pastinya untuk di copy dari IMU. Tapi ternyata Kenapa ini dia nge-pick yang Melissa biasanya di ban menghancurin oleh lawan cult altarnya Bigetron itu Alpha ya? itu Melissa Faramis. dari Super Saken. Melisaken. Jadi ini langsung diambil ketiga sebelum nantinya masuk ke deretan ban karena gold laner dari sisi Onyx pun udah di-reveal. Benar, dan juga Melissa di sini bagus untuk berhadapan mungkin dengan Faramis yang suka main tabrak. Ya, Ya, muddle-nya dia, multiple shot-nya dia. main Padahal team dia fight bisa banget. Betul, kena yang team fight orang jelas ya. Melissa ini akan Jadi sangat-sangat kalau cepat ulti Paramis untuk nempel bisa itu menghancurkan habis sama semuanya. Melissa. Apalagi kan Cult Altar Spectre mode-nya kan HP-nya gak terlalu besar ya. Ya, Jadi jelas ini bakal cepat banget bisa dilumer oleh Melissa. Tapi lawan dia ada Kaja dan juga Beatrix. Jadi go away-nya gak terlalu efisien nantinya. oke, gue nggak terlalu FC ini ya bener bakal coba untuk ditabrak lagi ya. Tapi dengan terlihat belum ada jungler dari Onyx nih, belum ada hero Supra sih, Kairi. Supra bakal Oke. dulu. Bakal ditutup aja yang punya potensi nabrak ke belakang. Lancelot. Masalahnya, kalau ngomongin mereka menutup ke arah Lancelot itu sendiri, berarti ini makin lebih berfokus kalau kemungkinan besar dari sosok Fredrin akan berada Kan di arah dia- jungler. Dia respect Tapi Supra kalau PN ya. melihat Fredrin di jungler dan ada Kaja di sosok Onyx, ini lebih mengancam gak sih? Karena mereka menutup Kufra, udah membaca kalau Fredrin ini Teringat akan ada sih, harus di arah di-ban, jungler, dia frontliner, Soli langsung dimakan respect dan bisa Kairi, cover. bisa Tapi empat mekanikal Kairi dong. player Kairi memang harus di respect loh. Vayne jungler. Tapi untuk sisi Onyx juga mereka masih punya Hayabusa. Ini salah satu power pick juga untuk Kairi. Bahkan kalau bisa ngomongin power pick Kairi ini banyak banget Banyak, ya. betul. Terutama Hayabusa kalau menurut aku. Terutama hero yang paling cepat untuk Bakal keluar nggak sih? mobilitas Grokor itu ada di tangan dia. dari Bahkan dulu Super pas Saken, zamannya Kairi Super Ken. Albert, ya kan aku sempat bilang Atau sama Akai. PSKB, kalau Albert itu kuatnya T-Link. Ya. Hayabusa itu di Kairi. Bener. Punya powernya masing-masing ya. Hayabusa Kairi itu bisa dibilang dulu di zamannya versi prime time-nya, itu versi setara dia loh. Setara Hayabusanya Kairi. Oke. Seserem Oh itu. berarti Mengerikan itu memang ya, tapi ternyata Dan ini berarti dengan adanya Hayabusa, sebenarnya Kairi harus bermain super hati-hati. Au, au. Match dua tim paling bisa main dari guest analis kita, Colius. Sekarang ya. Sekarang. Iya, gimana tuh menurut? Ya kalau nah kalau menurut Colius berarti ya ini adalah dua tim yang memang punya game style yang bisa Dirot lah menangani nggak waktu sih, di metas dirot? waktu itu. Iya. Pada masanya ya. Dirot, Karena ini dirot, kita bicara dirot. bahwa itu sebelum MPL ID season ke-12 dimulai. Sekarang beda. Semua bisa. Alucard.
Alukars. Alukas. Oke, ada Alucard. Berarti ini menunjukkan bahwa Bigetron Alpha udah adaptasi dengan adanya patch sekarang. Melihat Alucard ini kan sempat kena buff. Dan juga adanya Grand Dragon Spear ini. Haskell. Yes, tapi jangan lupakan bahwa Alucard juga sebenarnya ada hero yang bisa sustain ya, dan bahkan menang teamfight untuk hero-hero yang bisa ngepok di early game. Yap. Karena dengan lifesteal yang dimiliki oleh dia. Wow, kejutan kembali muncul. Tadi ada Gord, sekarang ada Alucard. Mampukah sebuah unique pick heroes ini akan membawa kemenangan untuk Bigetron Alpha? Atau nantinya Onyx akan bisa memanfaatkan hal tersebut untuk mencuri 1 poin? Ya, dan bahkan dari Bigetron Alpha ini banyak hero-hero sisi yang mereka pegang sekarang. Dan ini agak berbahaya untuk tim Onyx sendiri. Trial. Kita tahu bagaimana hero sisinya. Terlepas Jungler daripada sama apa itu satu lagi? ada Valentina yang bisa copy, masih ada juga Edit dengan Ya. on-boardnya. Oke, kalau gitu kita lihat apakah dendam terbalaskan atau malah semakin menjadi dendam kesumat. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of sound. Yap, dan dengan munculnya Alucard akan berada di jungle, sedangkan Fredrin akan dilempar nih ke XP untuk digunakan oleh Super Sorizo. Dan kita bisa melihat di mana power dari Edit ini yang sekarang udah menjadi prioritas juga, udah mulai mengganggu lini depan dari Bigetron Alpha pula. Oke, tapi sayang sekali Vin harus coba dimakan dengan first spot karena masih bisa digapai oleh Keyboy. Mundur ke arah belakang, hampir saja. Sedikit lagi bisa dimakan oleh para pasukan dari Oni. Yap, hampir ya, tapi memang nggak mau coba untuk dipaksakan juga. Dan kita bisa melihat peraduan kedua belah XP laner. Boots ini cukup untuk bisa melakukan adanya cutting juga dengan adanya tenacity, bahkan bikin ke arah Yurich. Oke, tapi Super Ken di depan sana akan coba merangkap. Akan coba di all in, Super Ken nggak ada lagi jalan untuk pulang. First blood didapatkan para pasukan dari Onyx. Alucard early game memang tidak memiliki damage yang sangat maksimal, tapi tentunya di arah mid to the late game ini akan cukup berbahaya. Oke, mid to the late game yang akan berbahaya, tapi sekarang Onyx masih coba untuk memegang kendali atas game yang pertama, di mana early-nya udah mulai terlihat ada pick off yang terjadi. Tapi pick off terjadi kali ini terhadap seorang Kiba yang masih memiliki flicker, kayaknya tidak akan bisa dimakan. Kalaupun dimakan, all in yang sangat mahal, mereka akan mengeluarkan soft skill flicker. Kalau soft skill flicker keluar, di turtle nggak worth it om. Ya, tapi ini dia mungkin untuk potensi yang bisa rekomendasi karena item ada terbaru Red Dragon dan Spell, pengganti di mana Scarlet ini adalah Phantom item yang Alpha, baru keluar. Punya 70%, 70 physical attack, 10% cooldown MM-nya reduction, dan Moskov, juga ada 20% Melissa untuk sama technical Bruno. catch-nya. Tapi yang diambil dari sini adalah bagaimana efek pasif dia yang nanti setiap kali ada ultimate yang dipergunakan akan ada tambahan Pasifnya 15% item baru kalau kita pakai ulti Dan maupun biasanya ini stick kita cocok untuk bertambah. Alucard juga ya. Betul. Dia bakal trigger dulu dari ultimate-nya. detik ya, Dan lama untuk kali banget ini itu. seperti sudah siap untuk altar Kepake dan banget altar buat War. yang untuk bisa menjawab dengan prolong team fight. Tapi nampaknya Turtle yang pertama pun sudah mulai di reset. Untuk posisi turtle kali ini itu aku bilang sih nggak sehat untuk Bigetron Alpha. Karena Bigetron Alpha mungkin akan sedikit ketinggalan yang Keyboy sudah level 4 berbanding terbalik Super Fin masih level 3. Kalau mereka memasangkan team fight, mungkin kali ini udah harus berpikir 2 kali untuk reset terlebih dahulu. Alucard belum punya power yang maksimal sedangkan berbanding terbalik. Buying Alunya time meninggal kembali dulu sih. terjadi dari pasukan Onyx untuk membuat Bigetron Alpha nggak langsung menyelesaikan turtle ini. Yap, dan kita Ya, melihat dari Onyx Super itu Ken yang masih ngebiarin coba kayak untuk ininya ngebug catch dulu up ya, ya kalau dari udah segi ngebug ketertinggalannya. Karena dia levelnya tadi tinggi sempat sendiri, kena first blood baru juga. digasin Tapi dari segi turtle. levelingnya ya hanya ada terpaut sedikit aja dan sekarang udah menyamakan bakal dari segi nanter levelnya terus. juga. Turtle yang masih coba untuk di setup pula oleh Sorizo. Sudah dihadiri dengan Super Ken tapi zoning out. Zoning out berkali incoming. Mereka bisa mendapatkan begitu saja. Menuju ke arah belakang, si Pet kembali terjadi kertautan dari saat versus Key. Tapi nampaknya menimbulkan satu efek yang sangat mahal. Keyboy harus mundur ke arah belakang. Boots versus everybody. Boots akan dimakan. Dilenyapkan begitu saja. Pertukaran satu turtle dengan 1 point kill. Setidaknya masih oke. Membuat Super Ken mendapatkan 1 point kill yang mahal. Tapi dibalik itu semua, turtle masih menjadi poin utama. Super Sorizo terkena shadow kill. Tidak ada yang bisa menghentikan. Tidak ada Vini yang tidak akan sana. Dia helang. Solo pick off terjadi, Sorizo yang memang akhirnya dipunish walaupun ditukarkan dengan adanya nyawa dari Boots yang terjebak. Karena Bigetron Alpha mereka udah stick dengan adanya 4 player mereka untuk berada di area turtle. Tapi tadi dari Super Ken nggak sempat untuk keluarin retribution,
sehingga turtle pertama pun bisa diamankan oleh Kairi. Ya, dan kita selalu melihat juga bahwa bagaimana dari kedua gold laner ini belum ada yang terlalu bergerak ya. Jadi mereka masih dengan saling farming dan juga farming. Jadi ganking-nya sementara waktu masih terjadi untuk di area XP lane. Lo lihat nggak Dan boots-nya bagus boots-nya banget loh bahkan ini mainnya. udah dipegangin ya. Dia nggak bisa digerak terlalu luasan juga. Kena Po, kena efek town, kena efek knock-up, tapi di bawah. Oh, damage Chapman! Mati Bisa dong. super sakit, super tapi sat! Oh! Happy birthday hampir terjadi di sana. Tapi harusnya apapun yang terjadi, Suns tetap bisa mengarah ke arah super sakit dan dapetin satu buah point kill. Ya, Ghostbusters Harusnya. Ya, Ghostbusters tetap akan dapetin satu buah point kill Wah sih. itu siapa tuh? Oke, dan mohon bersabar dulu teman-teman. Yang paling kanan Tapi tuh. itu super saken yang bisa kita bilang ini Ceweknya cukup bold Pai laner ya? mandiri ya. Sama Bener, Cewek bener Boy. karena ya dengan Melissa punya go away jelas dia mandiri dan ada ganking kan yang terjadi dari Onyx yang menurutnya bagus banget karena mereka Oh, masuknya satu cantik-cantik persatu ya, guys, ya? yang keluar pertama Kenapa itu? ganja dan akhirnya ada follow up lagi setelah tadi oke ini gak tumbang tadi untuk Melissanya super pada sakit cantik yang di depan Suns akan masuk dengan Ghost Bursters-nya Lu tahu dia nggak nanti kenapa? Shadow Stampede Ghost Bursters dan itu sepertinya sudah jelas di mana super sakit akan tumbang nanti di bottom lane ya harusnya betul betul karena udah low HP ya dia udah nggak bisa bertahan sih itu satu burst aja hilang sih. Dan kalau misalnya kita melihat ada sedikit technical issue kali ini, kita juga menangkap kalau Keyboy ini udah melihat Saken jarang banget untuk di babysit. Dengan power dari strongest lane mereka yang ada di XP dan mid lane, mereka tahu nih weakness lane dari Bigator harus dimakan. Yap. Oh, tadi Oke, Saken tapi ini kalau ngelihat dari top XP 3 lane-nya ya, XP lane ternyata aja. top Yang 3 pertama XP lane siapa di itu? week 3 ini Pendragon. didominasi oleh teman-teman dari Dewa United dan ada Sorizo nih, Super Sorizo yang nyelip di tengah-tengah. Yap. Di mana dia bertugas sebagai XP laner yang bisa bermain sebagai badan Pendragon untuk teman-teman veteran yang ya lain. dia. Jadi 8.500 Dari bukanlah Epos. angka yang kecil ya kan itu adalah damage taken Diambil per Dewa menit United. bukan per game. Team fight participation tidak terlalu besar 45% jadi jelasnya Sorizo mungkin akan melakukan push seorang diri nge-distract untuk lawannya agar nyamper ke dia. Sementara untuk teman-teman yang lain ini akan bergerak untuk bisa mendapatkan keunggulan yang lain seperti nge-babysit di gold lane yang belum kita lihat sama sekali atau untuk memenangkan duel di mid lane dan juga di sekitar dari turtle. Tapi kan teman-teman ini sebelum patch, dimana untuk patch yang sekarang sampai dengan level yang ke-6. Level 1 sampai 4 itu lama Ya. buat roamer, mid lane, XP atau mungkin untuk goldnya. Ya, dan patch sekarang tuh seru banget ya. Selain pasti berubah dari segi strategi, ini pick heroes Lama juga banget udah dong, mulai masalah apa bermunculan ini ya? yang udah lama nggak kita lihat. Ya. Gord, Alucard di hari ini. Ya kemarin di retail. Di retail. Ya ada juga. Jadi Kalau ini kan masuk ada sempat dipakai gitu ya. Cuman ini Sempat. Alucard jarang ya. jarang banget. Jarang ya. Makanya kan kayak Alter Ego juga kemarin kan, sorry di season kemarin juga Yap. sempat bawain Alucard juga. Nah, tapi kalau melihat memang potensi banyaknya assassin yang bisa keluar, yang menurut gue Alucard juga bagus untuk melawan assassin tersebut karena dia durable, dia bisa team fight minusnya 1, one way ticket. Benar. Tapi burst-nya dia kacau sih. Ya. Burst-nya dia kacau. Nah, Hero. kalau ngomongin one way ticket, ini berhubungan langsung Beatrix dengan nomor Bigatron satu ya. yang Freddy dia nomor bermain dua. dengan one way ticket juga. Yap. Terbiasa Ketiga bermain dengan Pavel. team fight yang dimana kalau Tapi itu mereka ke-28 ya, kalau masuk nggak dan tidak di-banning dia bisa menimbulkan ke-1 impact dong. dalam team fight itu, entah objektif atau point kill, mereka akan rugi. Ya. Dan plan selanjutnya mereka hanya tinggal farming dan mendorong lane. Mereka udah mulai harus coba memikirkan permainan yang men-set up ketika gagal melakukan itu. Dan ini ada top 5 week 3 dari Pick Hero. Beatrix menjadi favorite masih ya. masih Beatrix, Fredrin, Valentina, Pakito, Cloud. Masih semua. Ini kalau dijadikan satu tim, nggak bisa. Loh, iya dong. Karena ada 2 gol. Nggak bisa kan? Dua marksman. Benar. Dua marksman. Kalau nge-rank sekarang kalau kayak gitu invalid ya. Kalau semuanya gol. Auto bronze. Auto bro. Rebutan farming. Oke, tapi memang dengan masih ya bergulir walaupun ada update patch juga, ini masih menjadi top priority untuk pick saat ini dan terlihat dengan adanya prioritas ke arah Beatrix yang diamankan dari cewek tadi langsung ya. Dan Cloud, kita nampaknya masih belum melihat Cloud sejauh ini ya. Iya, karena mungkin setup dari Cloud sendiri cukup lama ya. Iya. Untuk bisa dimainkan, kayak dia butuh buat ambil dari Art of Thievery-nya, butuh item juga. Sedangkan Beatrix ini jauh lebih stabil. Dari ya, dia tinggal nunggu adanya umpan di depan, baru akhirnya dia yang maju. Kalau Beatrix, kalau Cloud biasanya dia buka duluan, dia ketika duluan juga. Jaga posisi. Jaga posisi. Jaga posisi. Karena banyak banget sisi-sisi yang muncul sih. Kayak Cloud harus masuk. Dan Iya. banyak banget juga yang untuk bisa ngehentiin dia. Kayak bahkan ketemu sama Fredrin aja ini kan lumayan jadi hambatan gitu Iya. kan.
Dan itu yang biasanya memaksakan Cloud untuk pakai Purify kan. Ya. Dimana biasanya memang Cloud ini lagi ngincer sprint atau apa ya nggak bisa, harus pakai Purify. Ya dengan Purify, dipaksa untuk pakai Purify ya. Dan kita akan bisa melihat dari Bentrix yang sekarang muncul. Thank you Ultradana. Langsung kita menuju ke Land of Daniel. Ultraman maksudnya ya. Ultradana. Oke baiklah. Tapi nampaknya tadi ada satu pergerakan di mana Super Saiyan-nya memang tumbang ya. Ada satu death yang didapatkan juga karena Sarsi udah dapetin 2 poin kill. Berarti tadi rotasi yang dilakukan oleh Sarsi ini mempunish keberadaan dari Super Saiyan. Oke, dari build-nya tadi Melissa dengan attack speed ya. Masih tetap dengan penetration juga nih untuk Bentrix dengan physical attack yang maksimal. Oke, walaupun physical damage yang maksimal tapi di depan sana, pasukan Bigetron Alpha akan coba berkutat di arah turtle. Kairi dibiarkan untuk melakukan clear minion, mendapatkan gold buff terlebih dahulu. Ini berbanding terbalik dengan sosok dari Super Ken yang dia akan coba clearnya itu di dalam turret. Ketika di dalam turret, tandanya ada mundur sedikit. Dan keuntungan dari Bigetron Alpha adalah tidak ada purple buff untuk Kairi. Akankah diselamatkan dengan momentum saat ini? Atau mereka akan melepaskan begitu saja? Oh no. Gue lihat Kairi dapetin purple buff dari Super Ken. Betul. Iya nyebrang dia tadi ya. Oh dia nyebrang. Tandanya Kairi ini nggak ada rugi sama sekali dan bahkan rugi ini di tangan dari Bigetron Alpha. Tapi sepertinya akan ada team fight terjadi. Mereka udah standby dari Super Vein membuka tembakan. Depan sana Pus akan coba ditangkap oleh Super Torito. Setengah darah telah terjadi. Semangat coba dibuka. Utility masih ditahan. Semangat kembali plus. Randy masih from Kyrie. Lagi-lagi mengamankan. Semua pick tidak holding. Mereka masih motivat. Kembalikan kembali keadaannya. Semua berbanding terbalik. Bahkan mereka punya semua power. Mereka punya semua untuk mendapatkan Bigetron Alpha dengan Renarapati yang hampir saja kena. Ini tariknya ada 2 ya. Ada Yes. Keyboy, ada Shadow Stampede. Mereka punya power, mereka punya tarik, mereka punya damage dan gold. Bigetron Alpha nggak bisa berbuat apa-apa di sana. Yap, dan ini adalah prediction untuk match kita yang kedua. 50-50 masih sosok, tapi kita bisa melihat gimana cewek bisa dapetin space-nya juga. Bahkan outer turret dihancurkan. Dan Kairi dengan satu buah retribution sekarang udah membuat adanya gap level antara kedua jungler ini ada 2 perbedaannya. Otak, itu dia sengaja di poking damage-nya. Sengaja untuk poking damage dan dia sepede itu kalau dia akan dibantu dengan power up dari teman-temannya loh. Dan ini membuat dari Bigetron Alpha agak sedikit buyar kayaknya karena mereka sekarang udah jalan harus bareng-bareng. Benar. Dan ini berarti mematahkan untuk jalur farming dari Super Ken. Yap. Gua kocak Dan di saat misalnya Super Ken Weapon depan, K-Boy all in menegar Super Pin. Informasi yang telah diberikan ternyata itu by time. Lihat di arah bottom lane. Dengan semua distraction yang dilakukan Onyx di arah River. Kairi dengan maksimalnya dia dapetin turret. Dia farming lagi balik. Dan ketika dia Kairi sampai ke arah fokus bottom farming ya. lane, dia udah siap Fokus untuk recall-recall. melawan berikutnya. Wah, dan ada game fake by Grab nih. Alucard terakhir kali dipakai di FPL ID Season 8 sebanyak 5 kali picks dengan 3 pengguna, yaitu Albert, Jisa, dan Sally Boy dengan win rate 60%. Dan itu udah 5 season yang lalu. Tapi kalau misalnya kita kembali kepada gamenya, balik lagi dengan adanya Alucard, power split push atau yang bisa ngejalanin lane jauhnya ini agak sedikit terhambat ya Om. Yap. Karena memang ya sekali lagi dengan one way ticket mereka harus berhati-hati dan split pushnya yang menjadi makanan sekarang. Onyx mereka memaksimalkan bagaimana Minionnya dikasih usage ke- dari hero mereka. Hayabusa yang Paken selalu ya, split push, Hayabusa paken yang ya. selalu bisa melakukan harassment masuk ke dalam jungle seorang diri. Ya, kalau misalkan Super Ken mau maju pun dia harus kasih badannya. Betul. Dan ini ada 2 potensi untuk menarik dari Super Ken tersebut. Dan sekarang nampaknya ada fight nih. Oke, tapi langsung ada flicker keluarkan Super Vein dengan onward yang dimiliki. Lah begitu saja, masih ada Total Safety. Cewek tidak ditumbakin. Tapi para pasukan dari Bigetron Alpha mereka juga harus melihat di mana para pasukan dari Onyx memasang tim fight yang selanjutnya. Sasaja lebiting ketika saat ditumbangin. Kairi is coming. The Summer Shadow Trail. Itu dia. Sandwich Gaming sudah melihat double kill. Suns hanyalah sebuah beat yang dimakan oleh Bigetron dan diselesaikan oleh Kairi. Job desk Kairi hanya eksekutor memakan 2 poin kill membuat mereka free long dan no cashback for this time. Yes, dan ini adalah memang tipikal dari jelasan Zai dengan power baitingnya yang dia miliki. Ya dan bahkan dia ada langsung ke bottom lane dia karena udah pasti jelas Oh. menang. Oh, Iya, happy dong, birthday dikit Super doang. Ken! Permainan Wesker yang sudah lama kita tidak lihat. Super Ken langsung tumbang turun
terburu-buru di depan sana. Wow, yes itu dia. Power pick up jelas dipegang oleh Onyx tadi dengan adanya Divine Guardsman juga. Di lini depan mereka punya Gru yang juga ke distract. Ini berdua bersama dengan Sansa kan masih belum ada jawaban yang pasti. Karena memang Melissa ini multiple shot tapi tidak mudah untuk bisa cepat menumbangkan Boots. Ya apalagi ekstra kerja keras juga kalau Yes. misalkan ada altar yang selalu tepat waktu untuk nge-backup pemain-pemain dari Onyx. Dan balik lagi tanpa adanya power untuk bisa ngejalanin split push dan juga lane jauhnya, ini udah mulai terbengkalai. Sekali dari Melissanya ataupun dari Fredrin yang ikutin fight, itu bakal bisa di-split oleh Kairi. Ya dan bahkan oke, Melissa adalah marksman yang mandiri, ada go away-nya tapi Shadow Kill tetap masuk ke dalam. Ya karena itu nggak kelihatan kan Shadow. Shadow udah nempel duluan. Siap gak menabrakkan dirinya juga, tapi untuk kali ini Lord yang pertama bakal coba untuk dimanfaatin 10.000 perbedaan di menit yang ke-10. Bigatron Alpha, mereka harus mencoba untuk menjaga asa mereka untuk bisa melakukan comeback. Oke, tapi nampaknya di arah bottom lane, conflict game itu telah terjadi, dapatkan keypoint terdeteksi begitu saja. Masih coba untuk menahan, tidak mau terlalu terburu-buru, ternyata itu hanyalah sedikit gerakan. Oh, Red Rapati from Challenge. Kali ini belum dikeluarkan dan langsung di minus station. Merupakan 1 poin kill yang sangat mahal, ditambah dengan 2 poin kill. Kertal dari sana, Kairi menjaga super sakit, dan untungnya terbagi dua. Tapi sayangnya, defense terlalu sakit. Ini bencana. Onyx berhasil memborong-manfaatkan Bikin Alpha di game pertama dengan sangat cepat tepakan. Double kill dari cewek menutup game pertama. Perbedaan 12.000 gold, perbedaan atribut yang sangat timpang. Even pun itu di depan mata adalah sesosok roamer, sesosok tank, itu bakal bisa dimudah untuk di meltdown oleh pemain-pemain Onyx. Dan